Bapak Ibu kami masih khusus berdalam berdalam kita kami bagi yang mengenalkan acara ingkang sampun Bapak kados padatan pemisan ingkang dalu mangke badhe kapimpin dari Bu Erna. Namun belum kita mulai, mari kita doa persekutuan bersama Santo Lukas itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, bermacam-macam hikmat dan talenta Engkau anugerahkan kepada panggilan-Mu. Secara khusus Engkau anugerahkan Santo Lukas hikmat untuk menjadi seorang penyembuh dan talenta mewartakan kabar sukacitamu melalui lisan dan tulisan. Dengan talenta itu Santo Lukas telah ikut ambil bagian dalam karya penyematan-Mu. Ya Bapa, bersama Santo Lukas memohon kepada-Mu, berkatilah kami yang telah mengirim Roh Kudus sebagai pelindung dalam kerajaan hidupnya. Kami ingin ikut ambil bagian dalam mewartakan sukacita. Semoga semakin banyak orang yang dapat menerima mengenai cinta kasih sejati melalui kerajaan hidup kami yang diberi kerajaan hidup Santo Lukas. Kristus Tuhan kami, Santo Lukas doakan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada sedikit pengumuman dari paroki seperti yang telah kami share di grup itu. Besok hari Minggu itu pagi ada acara pelatihan vokal yang mana dari lingkungan diminta mengirim minimal 2. Kemarin sudah bersedia dikirim itu Mas Brian dan Mbak Anissa, tetapi ternyata mengundurkan diri, tidak tahu karena apa, maka akan digantikan oleh Marta dan Mas Fadra. Itu keduanya sudah menyatakan berangkat. Lalu malamnya jam 7 masih hari Minggu itu di ruang aula ada pembekalan melalui syuting, yaitu pembekalan BKL bulan katekese liturgi, yang mana dalam surat itu setiap lingkungan diminta mengirim 2 orang. Maka tadi malam saya ketemu Mas Tanto 1 orang. Prioritasnya dari Podiakon dulu, monggo. Setelah Mas Tanto, kemudian siapa? Jam 7 malam. Mbak Dita bisa ya? Oke. Mas Tanto bersama Mbak Dita. Nanti kalau ada kontribusi bisa Mbak Nani. Ya. Kemudian ada pengumuman terkait dengan agenda tahunan lingkungan Lukas, yaitu mengadakan ziarah rohani. Namun akan saya sampaikan setelah pertemuan ini. Itu ya. Selanjutnya pada Bu Erna untuk memimpin acara pada malam hari ini. Terima kasih Pak Anton atas waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Seharusnya malam hari ini yang duduk di sini itu seharusnya yang duduk di sini itu Ibu Haryati, namun kemarin
sedang semboro, jika tidak suaranya terganggu, maka minta hiburan dengan saya. Nanti hiburannya dengan saya menyambutkan diri, kebetulan memang ada waktu untuk ini. Gitu. Maka marilah kita berbagi tugas untuk malam hari ini. Lagu saya minta tolong Bapak Waluyo Sejati untuk memimpin, kemudian Rosario, Mbak Nur, menurut jadwal presentasi itu, dan Injil bacaan saya sendiri. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang saya cintai, banyak anak, terima kasih dengan kehadirannya. Yang rajin ya, nanti dapat nilai dari tanda tangan dari yang memimpin untuk poin agama. Bagus. Besok Kamis kita pergi kalau pas tidak ada ulangan. Ya, ini senyum-senyum ini satu mulai dari malam hari ini kita akan tema yang kita bahas yaitu katekese renungan tentang makna Paskah. Maka marilah kita awali dengan lagu 540 ayat 1 dan 2. Viva Deus Salva Ajaib Tuhanku, sungguh dahsyat kuasa-Nya. Aku ditebus dengan darah kudus-Nya. Patut aku lakukan mazmur dan syukur. Karena kasih Tuhanku tetap abadi.
hadir, hampir 51 undangan rosari. Semoga Kamis-Kamis mendatang bertambah semarak dalam berkumpul bersama, menyempatkan karena merupakan kebutuhan rohani kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga misteri Paskah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang kita kenangkan dalam perayaan suci beberapa minggu yang lalu menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan umat-Mu di lingkungan Lukas dalam persiaran hidup sehari-hari dengan pengantaran Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan dari Injil Yohanes. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dari Injil Yohanes yang kita dengarkan baru saja merupakan kesaksian Yohanes tentang Yesus bahwa hidup ini penuh pilihan. Masing-masing punya pilihan. Baru warna saja punya pilihan. Saya senang warna merah marun, gua senang oranye, Pak Agus senang coklat, Titoni senang putih, Bu Anton senang hijau, dan sebagainya. Jadi hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihan yang satu dengan pilihan yang lain tentu tidak sama. Kalaupun dipaksakan pasti ada yang berontak, karena kesukaan itu tidak bisa dipaksakan. Kita bisa memilih untuk dicintai Tuhan dan juga mencintai Tuhan. Atau sebaliknya, kita bisa memilih untuk mencintai Tuhan atau untuk dicintai Tuhan, sama saja hanya dibalik. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yohanes memberikan kesaksian pada para muridnya. Apa kesaksian itu? Agar para murid percaya penuh pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan